Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Kurniawan. Saya dari Universitas Andalas dengan NIM 221011057. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Nah, di sini tujuan dari cuplikan video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester yang bertemakan tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, sistem etika, dan sebagai dasar nilai perkembangan iptek. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Nah, artinya dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari yang namanya penjajahan. Nah, dasar negara juga dijadikan sebagai dasar untuk pemersatu seluruh masyarakat. Nah, urgensi kami sebagai seorang mahasiswa di perguruan tinggi, kami mempelajari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, hingga kami dapat menghayati dan memahaminya, serta memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam sikap dan tindakan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara untuk mengatur yang namanya pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Dan bentuk pelanggaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dapat kita lihat dari cuplikan berikut. Tayangan berikut adalah pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila selaku dasar negara. Tepatnya nilai dari dasar negara yaitu sila ketiga, yaitu Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau yang kita kenal dengan nama OPM. Nah, yang dikenal kelompok kriminal atau juga sering disebut oleh kita kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Nah, gerakan separatis ini sebenarnya telah berlangsung dari sejak tahun 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua maupun Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Dalam mewujudkan keinginannya ini, mereka kerap kali melakukan tindakan-tindakan kriminal yang kerap memakan korban jiwa. Banyak sekali para wanita-wanita dan juga anak-anak yang menjadi korban dari kebrutalan KKB ini. Dan juga hingga saat ini KKB ini sangat sulit untuk ditaklukkan atau untuk diberantas oleh tentara nasional kita. Oke, itu di selanjutnya. Yang kedua adalah pelanggaran nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa fenomena radikalisme terorisme mengatasnamakan agama itu ada di seluruh agama, di seluruh sektor, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Nah, setiap aksi terorisme, sekali lagi, seluruh aksi terorisme tidak terkait sama sekali dengan agama apapun.
Yang kita lihat dari cuplikan tadi, bisa kita lihat kalau Pancasila sebagai ideologi negara itu emang sangat penting. Dikarenakan mengapa? Di saat zaman sekarang ini banyak kelompok-kelompok radikal yang ingin menjatuhkan satu sama lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, disitulah pentingnya Pancasila untuk kita pelajari, dikarenakan apabila kita memahami Pancasila itu tidak ada lagi yang namanya kelompok-kelompok radikal tersebut. Karena kenapa? Di dalam Pancasila sudah terdapat kalau ada yang namanya Persatuan Indonesia. Jadi, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun kepercayaan kita, tetapi kita tetap satu tujuan. Nah, disitulah yang dilingkup oleh namanya Pancasila. Tetapi masih banyak kelompok-kelompok radikal yang mencoba untuk menghancurkan paham-paham Pancasila yang ada di Indonesia. Oke, baiklah. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu pelanggaran nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti sebelum itu, marilah kita lihat cuplikan video berikut ini. KPK menetapkan 10 tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Jumat 23 September 2022. Satu tersangkanya adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Adapun 9 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Hakim Justisial, PNS di Mahkamah Agung, 2 pengacara, dan pihak swasta. Guna kepentingan penyidikan, 6 tersangka ditahan di beberapa rutan selama 20 hari ke depan. Sementara 4 orang tersangka lain termasuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati masih diburu KPK. Pada Rabu 21 September 2022, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. OTT ini terkait dugaan suap dan pungutan tidak sah di MA. Sementara itu, tersangka Hakim Agung Sudrajat Dimyati saat dihubungi menyatakan menunggu panggilan KPK. Dia mengaku berada di Jakarta dan bakal datang bila ada panggilan KPK. Bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai. Nah, dari cuplikan tersebut, yaitu pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang dimaksud yaitu Hakim Sudrajat, Hakim Agung Mahkamah Agung yang resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca menyerahkan diri operasi tangkap KPK. Pengurusan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Gedung KPK Jakarta Jumat 23 September 2022. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 8 dari 10 tersangka baru. Kasus ini tidak hanya melanggar nilai Pancasila sebagai sistem filsafat, namun juga menimbulkan keraguan di masyarakat untuk mempercayai pertanggungjawaban dari penegakan hukum. Oke, selanjutnya ada yang keempat, yaitu pelanggaran nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelum itu marilah kita lihat cuplikan berikut ini. Viral di media sosial, pelajar menendang nenek sampai terjungkal. Tak berselang lama, polisi mengamankan 6 siswa yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Keenamnya terancam diseret ke pengadilan. Rekaman berdurasi 13 detik yang sengaja direkam oleh seorang pelajar yang turut serta dalam gerombolan tersebut sebelumnya viral di media sosial. Setelah diusut, ternyata lokasi pelajar tendang nenek terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni mengatakan pihaknya menangkap 6 orang pelajar berpakaian pramuka yang menendang seorang nenek di kawasan Jalan Panompuan, Tapanuli Selatan. Dari cuplikan tersebut sangat disayangkan dikarenakan mengapa seperti berita yang telah viral yang sudah pernah kita dengar, yaitu 9 orang pelajar menendang seorang nenek-nenek. Dan itu sangat menuai banyak kritikan dari para netizen. Nah, di situ bisa kita lihat kalau itu sangat melanggar yang namanya nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh para pelajar tersebut adalah perbuatan yang tidak beradab, yaitu tidak sopan atau melakukan tindak kekerasan kepada orang tua yang tidak tahu apa penyebabnya. Nah, untungnya
hal itu sudah dilakukan atau dilakukan penangkapan terhadap 9 pelajar tersebut oleh Polres Tapanuli. Nah, dari itu penting Pancasila di sini. Mengapa penting Pancasila? Dikarenakan Pancasila mengajarkan kepada kita etika, mengajarkan kepada kita tata cara sopan santun, menghargai yang lebih tua dan menghormati dan menyayangi yang lebih muda. Jadi seperti itu. Oke, next yang terakhir itu Pancasila sebagai nilai dasar perkembangan atau penggunaan iptek sendiri. Sebelumnya kita lihat video cuplikan berikut ini. Assalamualaikum. Kenalin nih, ayahnya Nona Kalisa yang kemarin di TikTok kalian bully, ya kalian cyber harassment, body shaming atau semacamnya. Intinya tuh kalian konslet sampai anak saya itu nggak masuk sekolah. Saya sebagai orang tua prihatin melihat kondisi anak down. Nah, itulah dia, kita lihat dari video cuplikan tadi ya. Sekarang ini lebih banyak gitu dengan adanya sosial media. Seharusnya itu bisa kita gunakan kalau misalnya sesuai dengan Pancasila, bisa kita gunakan untuk hal-hal baik, yaitu menyebarkan yang namanya kebaikan. Bisa kita lakukan untuk membantu sesama kita, membuka donasi, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Tetapi contohnya dari video sebelumnya, kita bisa lihat kalau di situ terjadinya pembulian atau yang kita biasa sebut cyberbullying. Nah, di situ bisa kita lihat kalau misalnya perkembangan iptek tidak diiringi dengan yang namanya Pancasila, atau perkembangan iptek ini tidak sesuai atau tidak sejalan dengan yang namanya Pancasila, ini sedikit susah untuk diterapkan atau sedikit susah untuk bisa masuk ke dalam negara kita. Seharusnya kita itu sebagai warga negara yang kita tahu kalau dasar negara kita itu Pancasila, seharusnya kita itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi itu tadi, kalau misalnya Pancasila itu emang harus sebagai dasar dari perkembangan iptek tersebut. Apabila perkembangan ipteknya berdampak positif sesuai atau sejalan dengan Pancasila, maka boleh kita untuk mengikutinya. Tetapi apabila sangat bertentangan atau untuk menimbulkan dampak-dampak negatif, harusnya kita tidak melakukannya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin cuma itu. Sekian dari video saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Nah, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.